Hai Mom. Hai Mom. Hai Mom. Hai Mom. Hai Mom. Sebentar. Halo Mommy, gimana kabarnya Mom? Kalau biasanya setiap hari saya ngupload video masak. Nah, kali ini saya mau kasih tahu cerita gimana caranya membuat video masak saya ya Mom. Buat yang mau tahu dan tertarik gimana cara prosesnya, yuk ikutin aja video ini sampai selesai ya. Sebelum membuat video, biasanya saya browsing-browsing ide memasak di YouTube atau melihat konten-konten lain dari luar dan dalam negeri yang channelnya sudah lebih besar ya. Namun tentu akan sedikit dimodifikasi dengan ide baru dari kami agar semuanya lebih unik dan fresh. Di tahap ini, saya menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang akan disyuting nanti, seperti piring, mangkuk, alas meja, hingga kompor portable. Oh iya Mom, saya juga baru tahu kalau untuk syuting di bawah lampu ternyata kurang bagus menggunakan material yang memantulkan cahaya karena membuat videonya tidak nyaman di mata. Contohnya seperti bahan meja ini atau bahan piring keramik berwarna putih seperti ini ya, yang apabila diisi bumbu tidak bisa jelas terlihat di kamera. Proses ini biasanya yang memakan waktu paling lama. Yang tadinya masak biasanya cuma 1 jam, bisa jadi 2 jam lebih loh. Tidak jarang juga satu adegan yang sama harus diulang-ulang, karena banyak gangguan suara-suara dari luar rumah, seperti tukang somai lewat lah, atau suara motor ngebut. Nah, cara buatnya mudah sekali kan? Jangan lupa ya, ikuti video-video aku yang lain dan nantikan resep-resep selanjutnya hanya di Diary Indonesia. Proses syuting ini juga dipikirkan agar video bisa sejelas mungkin sampai bisa diikuti pemula yang ingin mencobanya di dapur ya. Namun tidak terlalu panjang lebar hingga membuat penontonnya bosan. Makanya durasi video masak kami jarang lebih dari 8 menit, kecuali memang diperlukan. Mom, ini suami aku lagi foto hasil masakan untuk thumbnail di YouTube. Setelah syuting dan makanannya masih segar, biasanya makanan langsung difoto untuk beauty shoot di dalam video dan juga untuk thumbnail di YouTube nanti. Biarpun syuting dan motretnya berkali-kali, sebenarnya nanti yang cuma dipakai itu 1 atau 2 foto dan video saja ya. Sebelum diisi oleh voice over suara saya, hasil syuting tadi harus diedit dulu Mom. Jujur aku sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai proses dan cara editing video ini ya. Jadi bagian ini aku serahin semuanya ke suami aku. Asik, jadi bapak rumah tangga. Tiap hari disuruh-suruh ngedit. Nah, setelah alur videonya sudah final, baru aku lanjut ke proses penulisan skrip dan voice overnya. Oke Mom, ini aku lagi menulis skrip untuk mengisi suara di video nanti ya. Di tahap ini, semua yang mau aku omongin di dalam video biasanya aku tulis dulu, supaya saat pengisian suara nanti, prosesnya jadi urut dan mudah diingat. Kadang ada yang tanya, kenapa nggak mengisi suara langsung saat proses masak? Karena aku belum terbiasa memasak sambil ngomong Mom. Dan juga kalau menggunakan voice over, suaranya itu lebih jernih karena dilakukan di studio tertutup ya.
Yuk Mom, aku mau ngisi voice over untuk video aku. Nah, ini tempat untuk aku ngisi video ya Mom. Nah, ini Mom, proses yang juga cukup makan waktu. Karena di proses ini, pengisian suara yang aku isi kadang masih sering keserimpet dan salah-salah. Nah, gunanya skrip yang aku buat sebelumnya juga membantu untuk menghindari kesalahan saat proses ini. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan wortel yang sudah dicuci bersih, 5 lembar kol yang sudah dicuci bersih. Siapkan juga baking powder, kaldu jamur, merica bubuk, 1/4 sendok teh. Di proses ini juga biasanya video ditambahkan background lagu supaya saat jeda bicara videonya nggak terlalu sepi. Dan setelah proses ini, maka tinggal proses pengecekan terakhir, lalu tinggal upload ke YouTube. Nah, jadi selama proses syuting, aku memakai kamera ini, Canon M100, dan 2 lensa ini ya Mom. Dan untuk suaranya, aku memakai mic clip-on seperti ini ya. Kalau untuk pencahayaan, aku menggunakan 2 buah lampu ring light kayak gini. Sebenarnya, untuk membuat video masak di YouTube, tidak harus memakai kamera seperti ini kok Mom. Pakai handphone pun juga bisa loh. Asal pencahayaannya terang dan bagus ya Mom. Nah, nanti rencananya aku akan membuat tips and trik video masak menggunakan HP ya Mom. Mulai dari proses syuting, editing, dan upload video ke YouTube ya Mom. Karena channel YouTube aku baru mulai, baru 1 bulan, biasanya aku cari inspirasi masak tuh biasa dari Google. Aku cari-cari resep masakan atau dari YouTube yang udah pemain lama dan senior gitu. Oh gitu ya. Anjing kayak gitu dong. Kendalanya sebenarnya hampir nggak ada. Paling biasanya aku kalau masak di dapur itu biasanya lebih cepat. Nah sekarang karena aku bikin konten masak, jadi proses masaknya yang harus di syuting, di videoin, jadi lebih terlalu lama untuk waktunya. Oke, segitu dulu ya vlog behind the scene aku kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, tinggal komentar di kolom bawah ya. Terima kasih ya Mom sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel aku. Terima kasih, dadah!